Selamat datang di Lensa Karya, program dari UKM Fotografi Unsap. Di sini kita akan membuka cerita, membongkar teknik, dan berbagi inspirasi di setiap karyanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sonya sebagai host dan kita akan membahas tentang memotret di setiap momen penting di acara kampus maupun di acara-acara penting lainnya. Sebelumnya, teman-teman pasti kepo kan atau penasaran siapa sih seseorang di samping saya ini yang paling keren ini? Oke, boleh untuk tetehnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, nama saya Aurelia Violeta Apipah, biasa dipanggil Rere atau lebih dikenal sebagai Rey. Saya merupakan mahasiswa di Universitas 11 April Sumedang, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, semester 6, tingkat 3. Di fotografi ini Teh sebagai apa sih kalau boleh tahu? Oke, di fotografi Unsap ini alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua umum di periode 2024-2025. Oke, mau nanya-nanya dong tentang Teh Rere nih ya. Waktu pertama kali Teh Rere tertarik dengan dunia fotografi itu kapan sih? Awal-awal tertarik di dunia fotografi itu ketika masa-masa perkuliahan. Tapi kalau terjun di dunia kreatifnya lebih condong ke videografi dulu. Waktu itu tahun 2017 saya masih SMP. Nah, baru terjun di dunia videografi. Di SMP di organisasi di OSIS biasa ditunjuk sebagai dokumentasi. Kebetulan juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Nah, di sana belum sempat mengembangkan bakat di dunia kreatifnya, cuma ketika masuk ke dunia selanjutnya ke jenjang SMA, baru di sana ada organisasi yang mewadahi orang-orang seni khususnya seni fotografi videografi. Saya sekolah di SMA Negeri 3 Sumedang. Kebetulan di sana ada organisasi Media 3. Nah, saya masuklah ke sana. Nah, di Media 3 belum ke fotografi juga, masih di videografi. Malah waktu itu sempat menjabat juga sebagai ketua divisi videografi di Media 3 SMA Negeri 3 Sumedang. Ketika masuk ke dunia perkuliahan, baru di sana masuk ke dunia fotografinya kayak gitu. Jadi awal tertariknya itu ditunjuk sebagai dokumentasi, dipercaya kayak gitu. Berarti awalnya mungkin iseng-iseng juga. Gak terlalu mau mendalami sebenarnya mah, tapi Awalnya mah makin sini dalam juga ternyata kayak gitu. Oh ya, pernah ikut lomba fotografi atau videografi nggak sih Teh? Kalau untuk lomba fotografi itu nggak pernah. Kalau videografi pernah di beberapa event. Alhamdulillah juga waktu itu menang juara 1 di event apalagi lah ya, salah satu ajakan dari salah satu alumni. Waktu itu kan belum fotografi Unsap ya, masih STIMI fotografi. Nah, diajak sama alumni buat ikut lomba videografi, ternyata menang juara 1. Nah, kalau untuk fotografi sih belum ikut ke ranah lomba-lomba kayak gitu belum. Oh, kalau videografi kalau boleh tahu itu di mana lombanya Teh? Saya lupa waktu itu event apa, cuma untuk tempatnya mah di Jepo. Kayak gitu. Event yang pertama kali diikuti Rere apa sih? Event Ya, event motret atau pas kuliah atau dari awal SMP? Dari awal SMP juga boleh. Kalau SMP sih kayak event-event seni aja yang tugas OSIS biasanya kayak gitu. Kalau misalnya di dunia perkuliahan mah ya banyak event-event juga di organisasi yang saya ikut terjun di sana. Terus berapa banyak sih Teh event hasil motret dari event-event tuh? Berapa banyak? Wah, itu kan kayaknya nggak bisa dihitung sih ya. Iya, kalau kayak banyak. Kalau misalkan emang harus dihitung juga kelamaan nanti saya ngitungnya gitu.
Terima kasih ya Teh untuk profilnya. Oke, selanjutnya kita akan ke topik utama ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke topik utama yaitu tentang seputar fotografi event. Sebelumnya aku mau nanya-nanya nih Teh tentang fotografi event itu menurut Teteh apa sih gitu? Sebelum masuk ke fotografi eventnya, kita bahas dulu dari ranah fotografinya aja ya. Iya boleh. Kalau secara umum, fotografi itu seni menangkap cahaya. Kalau menurut saya pribadi, fotografi itu seni menghentikan waktu. Dimana kita bisa menghentikan suatu momen, suatu cerita. Intinya fotografi itu gini, momen abadi, ceritakan. Oh iya ya. Seperti itu, momen abadi, Diceritakan. ceritakan. Kalau di fotografi eventnya, sesuai dengan namanya event, itu acara, kita mau mendokumentasikan acara-acara. Sebenarnya kalau diklasifikasikan itu bisa jadi meluas lagi, bisa banyak. Iya banyak faktor. Ada misalkan event tuh ada yang event resmi, ada formal dan Semi formal, formal. kayak gitu. Kayak wisuda juga itu masuk event, hitanan itu juga Iya. event. Ulang Nikahan, tahun juga ya. event, iya itu bisa dimasukin ke event sebenarnya. Konser dan yang sebagainya juga kan Event. event. Gitu sih. Terus lagi. Langkah-langkah awal dalam sebelum terjun ke dunia event itu apa, kayak misalnya dari persiapan alat, terus komunikasi dengan pihak panitia dari penyelenggara, terus juga teknik pengambilan fotonya gimana sih biar hasilnya itu nggak ngeblur, atau kan mungkin ada beberapa yang kesalahan gini kayak nggak paham ini gimana caranya, ini gimana gini kan Teh. Terus juga kayak bagaimana sih mengatur hasil fotonya nanti pas dari kita nih sebagai fotografer bisa langsung ke pihak penyelenggara gitu. Oke. Gimana? Oke, kita Sharing-sharing satu-satu ya, lah, ya. satu-satu. Siap. Kita bahas satu-satu. Kalau dari segi persiapan sebelum kita terjun ke lapangan, pastinya nyiapin dulu alat. Kalau misalkan saya pribadi, paling dari kebersihan kamera dulu. Kita cek dulu sensor kameranya bersih atau enggak, lensa kameranya bersih atau enggak. Setelah itu kita cek juga baterainya aman atau enggak. Paling penting tuh memori, jangan sampai ketinggalan. Memori, karena saya pernah ada event ketinggalan. Terus gimana dulu tuh Teh? Itu kita harus benar-benar siapin sebelum kita terjun. Dari Prepare. semuanya, Iya. prepare dulu, siapin alat-alatnya, bersihin alat-alatnya kayak gitu sih. Karena kalau misalkan kita kurang dari persiapannya, otomatis bakal hancur juga nanti ketika terjunnya kayak gitu. Kalau untuk komunikasi sama pihak acara, jelas kita wajib banget sama, kalau misalkan di organisasi itu divisi acaranya, Iya. maksudnya kalau panitia mah divisi MC acara. mungkin ya. Bukan ke MC-nya sih, Berarti malah apa? ke yang ngelola acaranya, divisi acara itu. Kita harus nanyain terus kayak terkait rondonya, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya ada perubahannya, kita lihat lagi perubahannya di sebelah mana kayak gitu. Jadi intinya kita juga harus memahami rondon si event tersebut. Soalnya kalau kita misalkan nggak memahami rondonnya, nanti kita bisa ngelewatin momen di Iya, momen penting terlewatkan. kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Teknik pengambilan fotonya tuh. Oke, untuk teknik ya. Ada banyak kan tuh Teh tekniknya tuh. Nah, kalau saya pribadi selalu bilang kalau jadi fotografer event itu jangan malu. Soalnya gini, kadang kalau misalkan malu cuma diem di sudut doang. Iya. Di satu sudut doang. Sementara event itu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Misalkan nanti ketika gini nih, ketika kita ada event, kita foto juga audiensnya, kita juga foto lagi pembicaranya yang ada di depan, kita juga bisa foto POV dari si pembicara, bisa kayak gitu. Untuk teknik-tekniknya seperti itu sih. Intinya jangan malu, harus berani meskipun kita membelakangi tamu undangan kayak gitu. Jangan malu untuk membelakangi tamu undangan, karena ya kita berhak untuk mendokumentasikan momen tersebut seperti itu.
lagi. Iya kan kadang geningan kita teh mau motret tapi kadang banyak ibu-ibu geningan atau apa jadi mungkin jadi malu geningan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ada orang dari luar ya terlalu menghalangi kita lah, ya istilahnya kayak gitu. Kita tinggal koordinasi sama pihak acara, bilang sama pihak acara. Ya itu mah terserah yang punya event bisa menangani dengan baik atau enggak. Kalau misalkan tidak menangani dengan baik, yang berkenan Berarti gimana ya bahasanya? kita sendirilah ya. Kita sendiri yang harus handle lah ini. kayak gitu. Ya mau nggak mau harus bertempur dengan si ibu-ibu tadi kayak gitu. Ya Lagi. terus bagaimana sih memanage hasil foto, mengaturnya dengan hasil foto? Oh setelah diterjun di Iya. lapangan. Kalau saya pribadi, saya pakainya Google Disortir Drive. dulu. Disortir dulu jelas, disortir. Soalnya gini, kadang ada yang males gak disortir, Iya. langsung masukin aja semuanya tanpa dilihat Dicek dulu apakah si foto itu baik untuk dilihat atau kurang baik untuk dilihat. Iya. Kalau misalkan emang kalau misalkan males untuk sortir, saya kasih solusi. Ketika terjun di lapangan, kalau misalkan si foto itu kurang enak dilihat, langsung hapus di lapangan. Seperti itu, langsung aja hapus di lapangan. Biar nanti ketika sortir, kita nggak males karena udah dihapus ketika di lapangan kayak gitu. Jadi tinggal dikelola lagi dengan baik kayak gitu. Iya, iya. Nah, cara mengelolanya kita harus tahu juga selain rundown, kita harus tahu juga siapa yang mengisi di event tersebut. Misalkan kalau di konser ya, kan di konser nggak cuma satu gue star nih, ada beberapa misal 6. Nah, si 6 gue star itu jangan disatuin si fotonya, Berarti dipisah-pisah foldernya. Misalkan gue star 1, gue star 2, gue star 3 sampai gue star terakhir kayak gitu. Meskipun meskipun Ribet lah kelihatannya, tapi ya itu ngelola dengan baik lebih enak juga nanti Lebih dicari efisien. sama orang yang emang butuh fotonya kayak gitu. Misalkan kan di event ada panitianya, ada orang-orang tamu undangannya. Nah itu dipisah-pisah foldernya. Biar nanti ketika minta misalkan nih si panitianya minta saya atau si pembicara minta saya minta foto saya dong. Kalau misalkan nih kita nggak ngelola dengan baik di semua aja nih, kasihan dong harus mana yang muka saya nanti kayak gitu kan pusing Jadi juga beribuan nanti. foto ya. Kita juga kalau misalkan jadi orang yang nyari fotonya Males ya? males kan, jadi Males, ya udahlah udah. dilaisin aja foto saya kayak gitu kan. Nah jangan kayak gitu, jadi mubazir dong hasil karyanya. Iya sih. Kayak pengalaman unik yang teteh selama motret, selama jadi fotografer, ada nggak sih yang buat jadi apa ya namanya teh jadi pembelajaran? Oke. Kalau pengalaman saat terjun, otomatis komunikasi yang baik sama tim kita, bukan berarti kita cuma bahas di sisi komunikasi sama pihak acara ya. Kita juga harus komunikasi dengan tim dokumentasi kita sendiri. Jangan ada misalkan nih kita udah bagi-bagi, kamu nanti fotoin acaranya pas bagian ini ya, pas bagian ini. Ternyata dia malah bagian yang kita. Iya. Nah, Sering kan, terjadi kayak gitu. Nanti atuh merenang udah mah kita terbagi-bagi. Kalau dianya ambil hak kita, yang hak Kita dia gimana? kemana nanti momennya hilang kayak gitu. Nah komunikasi, karena pernah terjadi miskom, jadi kan acaranya kurang maksimal untuk di segi dokumentasinya. Mana hasil foto pas ini, orangnya nanyain kita gimana mau ngasihnya, sementara waktu itu Kita juga momennya bingung ya? lewat. Kayak gitu masa harus diedit Iya. dulu, kayak gitu kan nggak mungkin. Kalau pengalaman lainnya yang bisa jadikan pembelajaran itu sih di memori kamera. Kemarin juga saya sempat bisa dinamakan ini mah musibah ya kalau bagi fotografer. Kita format memori kamera kita lupa kalau misalkan si memori itu belum di backup. Ya. Itu mah. Cuma untungnya ini bukan di ranah fotografi eventnya ya. Iya. Isi memorinya itu portofolio saya Ya. selama 2 bulan. Ada sekitar 30 giga. Ngenes sih itu mah.
Nah, hilang. Nah, pembelajarannya kalian tuh harus sering backup. Fotografer tuh harus sering backup. Mau videografer, mau fotografer, intinya ya maupun mahasiswa juga ya, mahasiswa sering-seringlah backup tugas kalian. Tugas-tugas kalian untuk mahasiswa ya, kayak tugas-tugas kayak gitu. Untuk fotografer juga sering-seringlah backup. Karena ya itu kalau misalkan Udah kayak gitu, udah kayak gitu gimana? Gitu kan? Nah, adalah caranya sebenarnya. Yang pertama, kalau misalkan kita ke jasa recovery data, itu lumayan harganya. Iyalah pasti jelas. Untuk kembalikan si foto kita itu. Nah, ketika saya tanya, ternyata di salah satu jasa di Sumedang. nggak di Sumedang, di Indonesia, masih di Iya. Indonesia. Saya tanya harganya itu sekitar 800 ribuan untuk kembalikan Membackup doang. backup Yang doang mengembalikan. gitunya, tapi ya emang penting gitu. Kan mikir dong, Iya. habis 800 cuma buat itu, tapi bukan cuma buat itu. Jadi Iya. di satu Serba sisi salah. di satu sisi kita Lebar. di satu sisi aduh sayang uangnya, tapi di satu sisi sayang karyanya. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kita jadi saya berusaha gimana sih biar caranya si portofolio saya balik lagi. Ya, adalah caranya. Kalau misalkan emang kalian terkendala dengan memori, boleh hubungi saya juga. Saya pernah kayak gitu. Nanti saya kasih tahu caranya. Alhamdulillah saya juga portofolionya balik lagi. Alhamdulillah ke backup lagi semuanya. Ke recovery lagi. Atau bayar tapi nggak semahal ya, itulah. kayak gitulah, nggak 800 banget gitu. Malah kurang dari 50.000. wah. Kan enak banget tuh. Iyalah. Dari 800.000 kan, jadi cuma di bawah 50.000. Nah, jadi buat yang memorinya ke format atau ke hapus belum di backup, Nah. itu masih bisa dikembaliin sebenarnya. Buat di event hati-hati, kalian backup dulu sebelum kalian sortir, backup dulu, masukin aja semuanya dulu ke drive pribadi kayak gitu. Oh ya, buat Rere ada nggak sih pesan buat fotografer pemula yang baru terjun ke lapangan gitu? Pesannya. Untuk pesannya ya mungkin ini juga bukan maksud untuk menggurui, tapi sharing lah untuk pesannya juga. Bukan pemula tuh ya. Iya, buat apa ya? Yang masih awam lah gitu. Oke. Paling yang pertama itu banyak-banyak dulu cari tahu, baca-baca buku dan lain sebagainya. Terus munculin keberanian yang tinggi. Sharing juga sama senior yang dianggap senior sama orang yang mau terjun. Terus pesannya intinya jangan pernah putus semangat untuk belajar, untuk selalu menambah wawasan, menambah ilmu dengan cara kalian sendiri. Itu aja sih dari saya. Jangan malu juga mungkin. Nah, jangan malu untuk bertanya gitu, karena malu bertanya saat di jalan gitu. Iya, siap. Oke, terima kasih ya Teh Rere untuk apa ya, materi-materi yang sangat luar biasa ini, yang mungkin bagi saya, bagi aku atau bagi teman-teman yang lain masih awam. Jadi ternyata fotografi itu ini ya gitu. Oke. Sebelum aku tutup, aku mau pantun dulu nih teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota Malaka. Tak lupa memberi buah pepaya. Lensa kamera siap di mata. Tangkap momen penuh makna. Mungkin kita jargon dulu ya Teh sebelum kita tutup. Boleh di Teh aja. Oke. Untuk teman-teman di luar sana, kita jargon fotografi Unsap terlebih dahulu ya. Mulai aja. Ya boleh. Fotografi Unsap. Bukan lensa.